Desa Gunung Hutan dikelilingi hutan lebat dan dipercaya menyimpan hal-hal gaib. Di desa itu, hiduplah seorang pria bernama Surya, seorang buruh kasar. Ia tinggal di rumah kecil bersama istrinya, Nina, dan anak perempuan mereka yang masih berusia 7 tahun, Ayla. Surya dikenal pendiam, namun semua orang tahu ambisinya menjadi orang kaya. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah, menatap bulan, menggenggam tanah, dan berdoa dengan gumaman yang tak biasa. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang lelaki tua misterius datang ke warung kopi tempat Surya biasa nongkrong. Lelaki itu hanya berkata pelan, "Kalau ingin hidupmu berubah, datanglah ke hutan Jati Malam, cari 3 batu berdiri, dan panggil nama Askarul." Penasaran dan terdesak kebutuhan, Surya diam-diam menyelinap ke hutan malam-malam. Hutan Jati Malam dipenuhi kabut dan suara bisikan yang tak jelas sumbernya. Setelah berjalan berjam-jam, ia menemukan 3 batu besar yang tersusun seperti altar. "Askarul, aku memanggilmu, berikan aku kekayaan." Tanah bergetar, kabut menggumpal, dan dari celah batu, muncul sosok tinggi mengerikan dengan mata menyala darah-darah. "Kau menginginkanku, maka beri aku 2 tumbal. 1, darah suci. 2, darah dagingmu sendiri." Surya mengangguk, dan malam itu ia menyerahkan seorang anak yatim piatu dari desa sebelah yang ia curi secara diam-diam. Mayat anak itu tak pernah ditemukan. Dalam seminggu, hidup Surya berubah. Usahanya sukses, tanah dijual mahal, orang-orang datang menawarkan kerjasama. Ia membeli rumah baru, kendaraan mewah, bahkan mempekerjakan warga desa. Tapi ada yang berubah dari dirinya. Ia sering bicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan setiap malam, ia menggambar simbol-simbol aneh di lantai. Nina mulai curiga. Ia pernah melihat Surya berdiri menghadap cermin sambil berbicara dalam bahasa asing, lalu tersenyum sendiri. Sementara itu, Ayla mulai ketakutan. Ia sering berkata, "Ayah membawa teman dari hutan." Temannya berdiri di pojok kamar. Suatu malam, Surya bermimpi bertemu Askarul lagi. "Waktumu hampir habis. Bawa darah keluargamu kepadaku, atau aku akan menjemputmu sendiri." Surya bangun dengan keringat dingin. Ia semakin tak waras. Ia mencoba meracuni makanan Nina, tapi gagal. Ia mulai menggambar simbol pemanggil. Nina yang merasa ada bahaya, membawa Ayla kabur ke rumah orang tuanya. Tapi Surya mengejar, seperti kerasukan. Ia menculik Ayla dan membawanya kembali ke hutan, dengan rencana mengorbankannya. Di tengah hutan, di hadapan 3 batu itu, Surya menyiapkan altar dengan darah ayam dan simbol pemanggilan. Ayla diikat, menangis sambil berkata, "Ayah, ibu bilang ayah adalah pahlawan, bukan monster." Tangan Surya gemetar, pisau di tangannya terasa berat. Ia menunduk dan menangis. Ia tak bisa melakukannya. Askarul muncul dari dalam tanah. Kali ini lebih besar, bersayap, dan tertutup belatung. Ia meraung marah. "Kau gagal, kau milikku." Askarul menancapkan tangan ke dada Surya, menarik jiwanya keluar. Tubuh Surya menghitam, pecah, dan menjadi abu. Ayla menjerit, tapi iblis itu hanya menatapnya, lalu menghilang. Tali di tubuh Ayla terlepas sendiri. Keesokan paginya, warga menemukan Ayla duduk di tengah hutan. Tatapannya kosong, bibirnya bergumam terus-menerus. "Askarul, Askarul, Askarul." Ia tidak pernah berbicara waras lagi. Nina jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dalam duka mendalam. Rumah baru Surya kosong. Setiap malam, warga sering melihat sosok hitam tinggi berdiri di atap rumah itu, menatap bulan, menunggu tumbal berikutnya. Penutup, kekayaan tanpa batas sering datang dengan harga yang tak bisa dibayar, dan kadang, harga itu adalah jiwamu sendiri.